Lia berusaha menguatkan dirinya. Sekuat jiwa membentengi hatinya yang nyaris meledak, meluluhlantahkan segala pikiran dan air mata. Pikiran-pikiran buruk itu semakin mencecarnya. Untunglah malaikat kecil yang nyenyak dalam perutnya memberikan keajaiban. Yang semestinya dijaga justru telah menjaga jiwa dan raganya agar tetap kuat. Di malam yang hampir larut, Lia mengetuk ruang kecil di depan rumahnya yang dipakai Mang Jang untuk tidur. Tok tok tok. Lia mengetuk pintu kamar Mang Ujang beberapa kali. Untunglah Mang Ujang akhirnya terbangun. Mang Ujang, saya minta tolong. Tolong antarkan saya ke rumah sakit, ucap Lia dengan tergesa-gesa. Aduh Neng, ini teh jam berapa, apa tidak bisa besok saja? Balas Mang Ujang sambil mengucek mata, masih lunglai karena kantuknya. Nggak bisa Mang, keadaan Mas Ray sedang kritis, jawab Lia. Apa? Memangnya Mas Ray kenapa? Seketika mata Mang Ujang menjadi segar dan merasa khawatir. Daripada banyak tanya, lebih baik Mang Ujang antar saya sekarang ke rumah sakit. Oh. Iya Neng. Sebentar, Mang Ujang siapkan mobilnya dulu. Cepat-cepat Mang Jang menyiapkan mobil dan segera mereka berangkat menuju rumah sakit. Setelah sampai, Lia melempar pandang ke segala arah setengah berlari mencari ruangan di mana Ray dirawat. Tidak butuh waktu lama, dia sudah menemukan keberadaan Renaldi yang duduk di luar ruangan. Lia sekejap menoleh ke arah Renaldi lalu menarik gagang pintu hendak membuka pintu ruangan. Lia, kamu belum bisa masuk. Ray sedang mendapatkan penanganan, ucap Renaldi seketika bangkit dari duduknya. Tapi saya istrinya, ucap Lia dengan penekanan. Iya, saya mengerti. Tapi tunggu sampai dokter selesai dengan tugasnya, balas Renaldi. Lia sesaat terdiam lalu melangkah melihat Ray dari balik kaca pintu yang sedikit terbuka. Kedua mata Lia kembali menghangat, Lia membuang napas pasrah. Al, kenapa? Mas Ray bisa seperti itu? Tanya Lia dengan terbata akibat isak tangisnya. Renaldi tidak langsung menjawab. Ayo katakan, kenapa Mas Ray bisa seperti itu? Teriak Lia dengan histeris sambil menarik kerah baju Renaldi. Mas Ray tidak akan seperti itu jika tidak ada yang berencana membunuhnya, iya kan? Siapa dia? Katakan. Lanjut Lia. Lia tidak benar-benar marah pada Renaldi, melainkan marah pada dirinya sendiri yang belum mampu menerima kenyataan yang terjadi. Renaldi mengerti kehancuran hati Lia, karenanya ia hanya diam menerima perlakuan Lia. Lia perlahan melepaskan tangannya. Seharusnya aku tidak memintanya untuk keluar demi mengabulkan permintaanku, ucap Lia seorang diri. Pada akhirnya Lia merasa lelah dengan amarahnya sendiri lalu kembali menangis dengan pilu. Bahkan ia tidak mampu menopang tubuhnya sendiri sehingga menjatuhkan diri duduk lemas di atas kursi. Lia terus memegangi erat perutnya seolah tengah berbicara pada janinnya. Renaldi masih terpaku dengan kenyataan dan rasa penasaran yang terus menghantuinya. Rasanya ia tidak lagi mampu untuk berpikir, lelah raga dan pikiran membuatnya seperti terjerat oleh kebekuan. Renaldi akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah Ray, meninggalkan Lia yang terpuruk. Beberapa menit kemudian, dokter yang menangani Ray keluar ruangan. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Tanya Lia harap-harap cemas. Pasien belum melewati masa kritisnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tinggal doa-doa terbaik untuk kesembuhan pasien. Serahkan semuanya pada Yang Kuasa, jelas dokter. Terima kasih, dok, balas Lia. Lia perlahan melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan. Seketika ia berbalik badan dan kembali menangis. Rasanya tidak sanggup melihat orang terkasih terbaring lemah di rumah sakit. Ya Allah, bagaimana aku bisa kuat melihatnya, gumam Lia. Kemudian Lia memegang perutnya dan menatapnya cukup lama. Tangis Lia berangsur berubah menjadi senyum. Lia sudah merasa cukup siap berhadapan dengan tubuh Ray yang lemah. Semua yang telah terjadi membuatnya merasa dahaga.
Renaldi masuk ke dapur untuk mengambil minuman dingin. Dalam keadaan remang-remang karena lampu yang telah dimatikan, tanpa sengaja ia melihat Reina yang juga sedang membuka kulkas. Renaldi menunggunya selesai mengambil minum. Reina meneguk segelas air sembari menoleh ke belakang, seketika ia terkejut melihat seseorang di belakangnya. Reina menyemburkan air di mulutnya sampai mengenai wajah Renaldi. Seketika Renaldi memalingkan wajahnya meski sedikit terlambat. "Kamu membuatku kaget," omel Reina sembari memukul pundak Renaldi. "Au!" rintih Renaldi merasa kesakitan. Reina mengernyitkan dahinya merasa Renaldi telah bersikap berlebihan padahal pukulannya jelas tidak keras. Reina menyalakan lampu dan mendapati wajah Renaldi yang penuh memar dan luka. "Hei, mukamu!" ucap Reina. Renaldi melengos menyembunyikan luka di wajahnya meski tetap saja terlihat. "Kamu habis berantem?" tanya Reina. "Huas. Kecilkan suaramu," balas Renaldi. Pulang larut malam dengan wajah yang bonyok, mencurigakan sekali. Renaldi mengambil segelas air putih dan meneguknya sampai habis. "Aku akan menyampaikan sebuah berita penting padamu." "Berita penting apa?" tanya Reina penasaran. Beberapa saat Renaldi terdiam. Ray sedang dilarikan ke rumah sakit karena tubuhnya mengalami banyak luka setelah dipukuli oleh preman, jelas Renaldi. "Apa?" teriak Reina terkejut. "Huset. Sebentar, aku belum mengerti perkataanmu. Mengapa Kak Ray bisa dipukuli sampai separah itu?" tanya Reina dengan napas yang terengah-engah karena merasa syok. "Siapa yang telah dipukuli sampai dilarikan ke rumah sakit?" ucap Mama Reni. Mama Reni tiba-tiba datang dari belakang mereka dan mendengar pembicaraan antara Renaldi dan Reina. Mereka hanya bisa terpaku mendengar pertanyaan Mama Reni. Mama Reni mendekat dan menatap Renaldi. "Renaldi, saya tanya siapa yang habis dipukuli sampai dilarikan ke rumah sakit?" tanya Mama Reni lagi memastikan. Beberapa detik Renaldi diam. Mama Reni masih menunggu jawaban Renaldi. "Ray," balas Renaldi singkat. Mama Reni langsung terpaku, jantungnya berdebar kencang dan napasnya terputus-putus. Kedua matanya mulai menghangat dan dalam sekejap air mata keluar deras dari mata Mama Reni. "Mengapa ini bisa terjadi Renaldi? Tolong jelaskan pada saya," teriak Mama Reni dengan histeris. Renaldi menggeleng. "Saya tidak tahu," jawabnya. "Kalau begitu antarkan saya ke rumah sakit sekarang," pinta Mama Reni. "Ma, besok saja, sekarang sudah jam 2 malam. Lebih baik Mama istirahat saja dulu," balas Reina seketika. Seketika Mama Reni menoleh ke wajah Reina. "Istirahat katamu? Mana bisa Mama istirahat setelah tahu Ray sedang dirawat di rumah sakit," teriak Mama Reni. "Reina benar, Bu. Masih ada waktu besok. Lagi pula sudah ada Lia yang menunggunya," balas Renaldi sepakat dengan Reina. Beberapa saat Mama Reni terdiam. Lia sedang mengandung, pasti dia sangat syok mendengar kabar ini. Mama sangat mengkhawatirkan kesehatannya dan bayi di kandungannya. Mama Reni kembali menangis. "Iya, Ma. Reina mengerti kekhawatiran Mama. Tapi Reina mohon, Mama juga harus jaga kesehatan Mama." Mama Reni akhirnya mau mendengar ucapan Reina. Mama Reni berbalik badan hendak kembali ke kamarnya. Tubuhnya lunglai, Reina dan Renaldi sigap membantunya sampai ke kamarnya. Renaldi keluar kamar Mama Reni lebih dulu disusul dengan Reina. "Renaldi," panggil Reina. "Aku masih mau tanya soal Kak Ray," lanjutnya. Renaldi menghentikan langkahnya. Reina berjalan dan menghadap Renaldi. "Bagaimana kamu menemukan Kak Ray?" "Aku yakin saat kejadian, kalian sedang tidak bersama. Dan Kak Ray itu pintar bela diri, rasanya tidak mungkin kalah jika pengeroyokan ini tidak direncanakan." Reina terus saja bertanya, sedangkan Renaldi sedari tadi terus berpikir mencari jawaban atas peristiwa yang terjadi. Renaldi cukup penasaran dengan sosok Andri, dan satu-satunya yang dapat menjawab pertanyaannya adalah Ray sendiri yang kini belum sadarkan diri.
Siapa sebetulnya yang dia anggap musuh? Mengapa dia juga menyerang Ray? Gumam Renaldi. Hei, kok malah melamun? Ayo jawab. Protes Reina. Jangan terus-menerus bertanya padaku, aku sendiri sudah cukup penat memikirkan hal itu, jawab Renaldi. Seluruh badan Renaldi terasa remuk. Renaldi segera pergi dari hadapan Reina untuk segera beristirahat. Oke, kalau kamu tidak mau jawab pertanyaanku, biar aku selidiki ini sendiri, ucap Reina seorang diri lalu kembali ke kamarnya. Azan subuh berkumandang, iramanya menyelusup tidak hanya di telinga melainkan juga sampai ke jiwa. Memangunkan hati yang lelah namun lupa pada Sang Kuasa. Lia sempat tenggelam dalam duka yang menyesatkan. Perlahan Lia membuka matanya, dan mendapati Ray yang masih terbaring kaku. Semalam itu rupanya benar adanya, bukan sekadar mimpi. Lia menatap lekat-lekat wajah Ray yang nampak pucat dengan kepala yang masih terbalut perban dan selang oksigen di mulut dan hidungnya. Bukan tangisan yang Ray butuhkan, melainkan doa. Aku tidak boleh lemah, gumam Lia. Lia memaksakan tubuhnya untuk bangun, berwudu, dan menunaikan kewajiban sholat subuh. Kini waktunya benar-benar untuk Allah. Segala puji, syukur, dan permintaan yang mendalam tercurahkan sepenuhnya. Kemudian Lia membuka Al-Quran kecil yang ia bawa dan terkesiap untuk membacanya. Suaranya terasa berat. Mata yang baru saja segar tersentuh air wudhu, kembali sayu dan menghangat. Semakin hangat. Parahnya, pilu itu terus mencecarnya. Seguh tangis membuat napasnya terengah-engah saat melantunkan ayat suci. Ia terus berusaha melantunkan sampai tidak menyadari ada gerakan pasif dari tangan Ray. Sampai terdengar suara samar menyebut namanya, mulutnya berhenti bersuara. Lia terpaku antara percaya dan tidak. Suara itu terdengar untuk kedua kalinya, amat jelas. Mata kepala Lia bergerak cepat menoleh memastikan. Lia benar-benar menyaksikan kesadaran Ray dari masa kritisnya. Bahagia dan bingung berkecamuk. Lia masih mematung menunggu gerakan selanjutnya dari Ray. Berharap Ray dapat membuka mata dan melihatnya, namun kenyataannya tidak demikian. Tidak ada gerakan apapun lagi dari Ray. Lia terkekeh bahwa dirinya sedang tidak berhalusinasi. Lia segera memanggil dokter untuk memeriksa kondisi Ray. Pasien menunjukkan perkembangan dengan melewati masa kritisnya. Tapi pasien masih belum sepenuhnya tersadar. Bisa saja karena suatu rangsangan atau energi positif dapat menimbulkan gerakan pasif secara tiba-tiba, jelas dokter setelah melakukan pemeriksaan. Lia hanya mangut-mangut seraya bersyukur. Dokter itu kembali meninggalkan ruangan. Lia duduk termenung menatap Ray, tiba-tiba pintu ruangan dibuka. Mama Reni, Reina, dan Al datang untuk melihat kondisi Ray. Lia, panggil Mama Reni. Ma. Lia segera menghampiri Mama Reni dan memeluknya. Mama Reni mengelus pundak Lia mencoba menenangkan Lia meski dirinya sendiri merasa lemas melihat anaknya terbaring lemah. Lia melepas pelukannya dan menyeka air mata yang jatuh di pipinya. Bagaimana keadaan Ray sekarang? Tanya Mama Reni. Alhamdulillah, Mas Ray sudah melewati masa kritisnya. Tapi Mas Ray belum dapat sadarkan diri, jelas Lia. Mama Reni terdiam lalu perlahan mendekati tubuh Ray. Yang kuat ya, sayang. Mama selalu mendoakan untuk kesembuhanmu, ucap Mama Reni sembari mengelus pundak Ray. Kak Ray, cepat sembuh dong. Aku sedih lihat Kak Ray terbaring lemah seperti ini, ucap Reina. Sementara itu, Al hanya diam menahan duka menatap Ray. Pak Ray, tenang saja, aku akan berusaha selesaikan masalah ini, gumam Al. Bu, kalau begitu saya izin keluar dulu, ada urusan sebentar. Kalau ibu butuh saya, ibu bisa telepon saya, ucap Al pada Mama Reni. Oh, ya sudah, silahkan. Balas Mama Reni. Reina menatap Al yang keluar ruangan dengan curiga. Al bergegas menuju kantor polisi untuk mencari informasi seputar Andri. Siang, Pak, sapa Al pada polisi yang bertugas.
Saya Renaldi yang merupakan pelapor sekaligus saksi atas kasus penculikan dan penganiayaan atas nama Raihan oleh pelaku bernama Andri, jelas Al. Polisi itu nampak memeriksa berkas perkara yang Al maksud. Ya, ada perlu apa? Tanya polisi tersebut setelah memeriksanya. Saya ingin mengetahui hasil dari pendalaman kasus ini, jelas Al. Pak polisi kemudian memberikan berkas yang diminta oleh Al. Al dengan cukup jeli membaca setiap kata dari informasi yang tertera. 2 dari ketiga pelaku masuk dalam daftar pencarian orang yang merupakan bagian dari oknum mucikari berkedok jasa pengiriman TKI, gumam Al. Ia kembali melanjutkan membaca. Andri merupakan adik dari Silvi yang merupakan pelaku utama oknum tersebut. Lanjutnya, Al mulai penasaran apa kaitannya Ray dengan kasus sebelumnya. Pak, boleh saya minta berkas perkara kasus penipuan oknum mucikari yang berkaitan dengan kasus ini? Pak polisi mencarikan berkas yang dimaksud Al lalu memberikannya pada Al. Al kembali memeriksanya. Pak Ray merupakan pelapor atas kasus Silvi. Untuk apa Pak Ray melakukannya dan bagaimana dia menemukan kecurigaan itu, gumamnya lagi. Al kembali membacanya sampai pada daftar korban penipuan. Al cukup terkejut ketika mengetahui nama Aprilia tertera dalam daftar tersebut. Oh, jadi karena ini Pak Ray melapor. Aku jadi penasaran bagaimana awal mula pertemuan Pak Ray dengan Lia, selanjutnya. Pak, boleh saya minta salinan dari berkas ini? Silahkan. Al menyalin berkas tersebut dan membawanya pulang ke rumah Mama Reni. Sampai di rumah Mama Reni, Al membawa berkas tersebut di tangannya sampai ke ruang singgahnya. Tanpa sengaja, Reina yang telah kembali ke rumah melihat Al dengan berkas di tangannya. Kertas apa yang dibawa Al di tangannya? Tanya Reina seorang diri. Al keluar dari ruangannya tanpa berkas yang dia bawa sebelumnya. Al terlihat menuju mobil untuk memarkirkannya. Reina cepat-cepat masuk ke dalam kamar Al dan mencari berkas itu. Tidak butuh waktu lama, Reina telah menemukannya. Reina cepat-cepat membacanya sebelum Al kembali. Ia cukup terkejut seketika mengetahui informasi penting di dalam berkas itu. Hal sepenting ini Kak Ray sembunyikan. Mama harus tahu ini, ucap Reina seorang diri. Reina segera keluar dari kamar Al. Tidak lama, Al kembali masuk ke kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas kasur. Andri, adik dari Silvi yang mendekam di penjara melakukan balas dendam terhadap Pak Ray dengan mencoba melecehkan Reina, namun gagal. Karenanya dia berencana untuk menghabisi Pak Ray, ucap Al. Sambil menatap langit-langit kamar, Al mencoba merunut kasus yang melibatkannya. Mama Reni sempat menawarkan Lia untuk sementara pulang ke rumahnya jika memerlukan sesuatu. Karena di rumah Mama Reni lebih ramai, mungkin bisa sedikit meringankan kesedihannya. Hari-hari yang memilukan telah menguras energinya. Lia sangat kelelahan sampai mempengaruhi janin di kandungannya. Lia benar-benar membutuhkan istirahat yang cukup dan nyaman demi kesehatan janinnya. Karenanya dokter menyarankan untuk Lia sementara beristirahat di rumah. Di sofa ruang tamu, Mama Reni dan Reina nampak membicarakan sesuatu yang penting. Ma, aku mau bicara hal penting dengan Mama, ucap Reina mengawali. Hal penting apa, Reina? Mama tahu, ternyata. Penyebab Kak Ray dipukuli adalah Kak Lia, ucap Reina sembari melihat-lihat sekeliling memastikan Lia tidak mendengarnya. Namun tanpa sepengetahuannya, Al melihat dan mendengar pembicaraan keduanya. Al menatap lekat-lekat Reina dengan perasaan kecewa sekaligus marah. Ia menduga Reina telah membaca berkas miliknya. Apa? Bicara apa kamu? Jangan ngaco. Balas Mama Reni seketika. Ma, Reina tahu rahasia Kak Ray dengan Kak Lia, ucap Reina. Mama Reni mematung, meski sempat tak percaya namun cukup penasaran. Di 1 tahun yang lalu, Kak Ray melaporkan oknum mucikari demi Kak Lia. Dan pelaku pemukulan Kak Ray itu adik dari mucikari tersebut yang ingin balas dendam atas kakaknya, jelas Reina. Apa maksudmu demi Lia?
Tanya Mama Reni. Kak Lia merupakan korban penipuan itu yang Kak Ray selamatkan. Jadi maksud kamu Lia sempat menjadi pelacur dan Ray selamatkan? Reina hanya mengangguk. Jadi sewaktu Lia melamar menjadi pembantu di sini, Ray sebetulnya sudah mengenalnya. Mengapa Ray tidak cerita soal ini? Jika saya tahu Lia pernah menjadi pelacur, saya sudah pasti tidak akan menjodohkannya, gumam Mama Reni. Beberapa saat Mama Reni terdiam. Reina hanya tersenyum sinis melihat Mama Reni yang mematung. Reina kembali melempar pandang ke segala arah, sampai ia menemukan Al tengah menatapnya tajam. Reina terkejut dan merasa ketakutan, akhirnya Reina memilih meninggalkan Mama Reni dan masuk ke kamarnya. Secara kebetulan, Lia keluar dari kamarnya dan lewat di depan Mama Reni. "Lia," panggil Mama Reni. Lia menoleh lalu menghampiri Mama Reni. "Duduklah, Mama mau tanya suatu hal," ucap Mama Reni dengan raut serius. Lia duduk di samping Mama Reni. "Apa itu, Ma?" tanyanya. "Bagaimana awal bertemu kamu dengan Ray?" tanya Mama Reni. Beberapa saat Lia terdiam. "Kok Mama tiba-tiba bertanya soal itu?" tanyanya. "Jawab saja Lia." Lia menghela napas pelan dan membuangnya. "Ya, seperti yang Mama tahu. Aku dan Mas Ray bertemu saat aku melamar jadi pembantu di rumah ini," jelas Lia. "Jangan bohong kamu," ucap Mama Reni dengan penekanan sembari menatap Lia lekat-lekat. Tiba-tiba Lia tertegun, terkejut melihat sikap Mama Reni. "Mama mengetahui suatu hal tentangku. Jangan bertele-tele, Lia." Lia bingung harus menjawab atau tidak, sedang Ray dulu memintanya untuk tidak menceritakan hal itu pada siapapun, terutama Mama Reni. Tapi situasi itu telah mendesaknya. "Aku bertemu dengan Mas Ray di tempat hiburan malam," jawab Lia. Seketika napas Mama Reni memburu. "Tapi aku di sana hanyalah korban," lanjut Lia. "Korban apa?" "Aku dijebak oleh oknum mucikari yang berkedok sebagai jasa pengirim TKI." "Bagaimana Ray bisa di sana?" Mas Ray sempat ingin menyewa perempuan dan kebetulan perempuan itu aku," jawab Lia dengan menunduk lesu. Kedua mata Mama Reni kembali dibuat hangat dan menggenang. Mama Reni menatap Lia lekat-lekat. "Kamu tahu, karena kamu Ray dipukuli sampai akhirnya sekarang dirawat di rumah sakit," ucap Mama Reni dengan penekanan. Seketika Lia menoleh ke wajah Mama Reni dengan kedua mata yang berkaca. "Preman yang memukuli Ray adalah bagian dari oknum itu. Mereka berniat membalas dendam. Kalau bukan karena menolongmu, Ray tidak akan seperti ini," teriak Mama Reni disusul dengan tangisan. Lia mematung, mulutnya menganga sulit untuk digerakkan. Ia tidak menyangka jika preman itu masih menaruh dendam pada Ray. "Aku tidak menyangka jika hal ini akan terjadi lagi," ucap Lia seorang diri. "Saya jadi curiga kalau kamu bukan wanita baik-baik," celetuk Mama Reni seketika. Mata Lia yang membelalak seketika menumpahkan airnya dengan deras. Ia lebih tidak menyangka jika Mama Reni menilai buruk dirinya. "Ma, percayalah. Aku tidak sampai tersentuh lelaki manapun. Hanya Mas Ray lelaki pertama yang kutemui saat itu," jelas Lia dengan sungguh-sungguh. "Entahlah, saya harus percaya atau tidak. Saat ini tidak ada yang bisa lagi dipercaya. Semuanya telah berani berbohong pada Mama." Mama Reni bangkit dari duduknya dan pergi meninggalkan Lia dalam keterpurukan. Lia menangis sejadi-jadinya. "Mas, saat ini aku sangat membutuhkanmu. Cepatlah membaik," gumam Lia. Rasanya jiwa dan raganya telah hancur. Kesedihan itu membuat dadanya terasa sesak. Lia terus saja memegang erat perutnya berharap janin di perutnya dapat kuat menjalani semuanya. Tiba-tiba terlihat sepasang kaki yang melangkah mendekatinya. Lia mendonggak. Rupanya itu Al. Lia segera menyeka air matanya meski masih tersegu. "Aku hanya bisa melihatnya menangis bersedih di hadapanku tanpa bisa berbuat apa-apa."
Lia, aku yakin kamu wanita yang kuat yang bisa melewati masalah ini, gumam Al dalam hati kemudian beranjak pergi begitu saja. Lia bangun dan melanjutkan langkahnya. Tanpa sengaja, ia melihat Mbok Darmi yang meringis melihatnya. Seketika Lia memeluk Mbok Darmi dan pecahlah tangisnya. "Mbok." Rasanya Lia tidak kuat menjalani semua ini, ucap Lia. "Tidak sayang. Jangan bicara seperti itu. Lia pasti kuat, Mbok yakin itu. Yang sabar ya. Lia jangan putus-putus berdoa supaya bisa melewati semua cobaan ini," balas Mbok Darmi dengan bijak. Mbok Darmi mengelap wajah Lia yang basah karena keringat bercampur air mata. "Ingat, ada dede bayi di perutmu. Kalau Lia sedih, nanti dedenya ikutan sedih," lanjut Mbok Darmi sambil menghibur. Lia mengangguk sambil tersenyum dalam tangisnya. "Ya sudah, lebih baik temui Mas Reimu. Karena selain Allah, Mas Rei lah yang bisa memberikan kekuatan pada Lia." Lia tersenyum mengingat masa-masa indah bersama Rei. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.